Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Tren buruk ya atau tren negatif belum menjauh dari tim kesayangan kita The Blues Chelsea sejauh ini, dimana di laga terbaru ya Chelsea dipermalukan Aston Villa dengan skor 0-1 di Stamford Bridge ya. Dan itu artinya Chelsea gagal meraih satupun kemenangan di 3 laga terakhir Premier League secara beruntun. Ya, padahal di atas kertas, ya secara kualitas seharusnya kita bisa meraih 3 kemenangan ya di 3 laga terakhir. Ya, tetapi kenyataannya jangankan untuk meraih kemenangan, mencetak 1 gol pun di 3 laga ini, ya para pemain The Blues gagal total. Yang pertama, kita dipermalukan Nottingham Forest sebelum jeda internasional dengan skor 0-1. Dan berharap setelah jeda internasional ya permainan The Blues semakin membaik, tetapi ketika bertandang ke markas Bournemouth ya, Chelsea bermain imbang 0-0 ya di Vitality Stadium. Kemudian di laga terbaru kita dipermalukan Aston Villa 0-1 ya berkat 1 gol dari Oli Watkins memanfaatkan blunder atau kesalahan dari Thiago Silva yang berakhir dengan counter attack dan berujung gol dari Oli Watkins. Ya, dan setelah laga ini ya para fans The Blues mulai mempertanyakan ya kapasitas dari Mauricio Pochettino. Ya, karena menurut saya Pochettino adalah sosok yang paling bertanggung jawab ya terhadap performa The Blues Chelsea sejauh ini. Mungkin ada kesalahan di manajemen ataupun pemilik ya ketika melakukan transfer pemain ya, tetapi semua ini menurut saya pasti dibicarakan dengan Mauricio Pochettino. Kabar yang terakhir kan Pochettino menolak pertukaran Dusan Vlahovic ya dengan Romelu Lukaku. Ya, Pochettino menganggap ya dia tidak punya rencana dengan Vlahovic berada di timnya. Jadi bukan hanya manajemen yang salah ya sejauh ini, tetapi juga Mauricio Pochettino yang terlalu percaya diri dengan skuad yang ada. Ya, dan ada satu pernyataan yang menurut saya sangat mewakili perasaan saya saat ini ya setelah laga Chelsea versus Aston Villa. Ini pernyataan yang dikatakan oleh Gary Neville di Sky Sport ya. Gary Neville mengatakan, apa yang Chelsea lakukan, apa yang terjadi, ya saya sangat percaya pada Mauricio Pochettino, tapi dia punya banyak kartu dan dia kesulitan mengetahui mana yang harus dimainkan. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Gary Neville. Pochettino sejauh ini ya tidak belajar dari laga-laga The Blues sebelumnya. Dimana kalau kita melihat ya atau berkaca di laga terakhir sebelum menghadapi Aston Villa, ketika kita bertandang ke markas Bournemouth ya, kita melihat pemain mana yang perform di laga ini ya. Tentu dari laga ini Pochettino sudah bisa ya melihat ya siapa yang harus dia mainkan di laga menghadapi Aston Villa di Stamford Bridge. Kita melihat di laga menghadapi Bournemouth, ya Leslie Ugochukwu bermain sangat baik, ya tampil lebih dominan ketimbang Enzo Fernandez dan juga Conor Gallagher. Ya, dan di laga ini, ya Enzo Fernandez tidak terlihat, Conor Gallagher tidak punya visi misi di lini tengah The Blues, sehingga menurut saya Leslie Ugochukwu ya tidak ada alasan untuk Pochettino ya tidak memainkan Leslie Ugochukwu sejak menit awal ketika menjamu Aston Villa. Tetapi kenyataannya kan ya, Pochettino tetap mempercayakan Conor Gallagher bermain dan berduet bersama Moises Caicedo. Enzo Fernandez tetap dipaksakan bermain sebagai pemain bernomor 10. Dan sejauh ini saya melihat ya ketika Enzo Fernandez dipaksakan untuk bermain di posisi nomor 10 ya, performa dari Enzo Fernandez semakin hari semakin menurun ya, sehingga Pochettino harus bertanggung jawab dengan ya performa The Blues Chelsea sejauh ini.
dan Michael Mudryk. Ya, menurut saya pemain ini sangat luar biasa, harus dimaksimalkan oleh Pochettino. Ya, meskipun kita melihat dari beberapa momen, ya, Michael Mudryk tidak punya kelebihan, tidak punya kualitas ketika harus melewati pemain dengan skill individu. Ya, tetapi Michael Mudryk bisa melewati lawan dengan keterampilan yang dia miliki. Ya, dia punya kelebihan dari segi kecepatan. Ya, dan itu terlihat ketika menghadapi Bournemouth dan juga ketika menghadapi Aston Villa semalam, di mana dia bisa memaksimalkan kecepatannya untuk menembus lini pertahanan dari Aston Villa. Ya, ada dua umpan yang menurut saya yang seharusnya menjadi gol dari Michael Mudryk. Yang pertama umpannya ke Nicholas Jackson, ya, yang Nicholas Jackson one on one dengan Martinez dan gagal berbuah gol. Dan yang kedua, ya, umpan silangnya ketika mampu melewati Matty Cash dengan kecepatannya yang tidak mampu dimaksimalkan oleh Nicholas Jackson dan juga Raheem Sterling. Ya, jadi Michael Mudryk, ya, di dua laga terakhir bermain di luar ekspektasi kita. Ya, karena ya, kita melihat ya performa dia di musim kemarin bagaimana dan di awal musim ini bagaimana ketika dia turun dari bangku cadangan. Tetapi ketika dia menjadi pemain yang turun sejak menit awal, ya, ada sentuhan berbeda, ada sesuatu yang ditawarkan oleh Michael Mudryk dan mengingatkan saya dengan pemain The Blues di tahun 2002, yakni Damien Duff, ya, yang punya kecepatan ketika dimainkan entah di sisi kiri ataupun di sisi kanan. Kemudian Raheem Sterling yang menurut saya harus diistirahatkan oleh Pochettino. Ya, pemain ini kadang tidak menyatu dengan permainan The Blues. Ya, terlalu lama pegang bola, ya, terlalu egois, dan itu terlihat di laga menghadapi Aston Villa. Nicholas Jackson sudah masuk, ya, bola masih digocek oleh Raheem Sterling. Ya. Cole Palmer di bangku cadangkan, padahal dia bermain sangat baik ketika kita menghadapi Bournemouth. Ya, dan terbukti masuknya Cole Palmer, meskipun kita bermain dengan 10 pemain, ya, Chelsea bisa memberi ancaman lewat umpan-umpan akurat dari Cole Palmer. Ya, sayang umpannya ke Ben Chilwell tidak mampu dimaksimalkan oleh Ben Chilwell. Dan di laga semalam, ya, andaikan Robert Sanchez tidak tampil gemilang, kemungkinan besar Chelsea akan kalah dengan skor 3 atau 4-0. Ya, beruntung Robert Sanchez, ya, bisa, ya, mengagalkan beberapa peluang dari pemain Aston Villa. Ya, tendangan volley dari Lucas Digne, kemudian tendangan volley dari Zaniolo, ya, tendangan dari Bailey di babak kedua yang masih mampu digagalkan oleh Robert Sanchez. Dan menurut saya, ya, bukan hanya soal memilih starting line up yang harus, ya, dievaluasi oleh Pochettino, tetapi juga dari sisi mentalitas para pemain. Pochettino harus mentransfer mentalitas ke pemain The Blues Chelsea. Ya, entah itu dari strategi ataupun reaksi ketika bertanding. Ya, mentalitas Pochettino di laga menghadapi Aston Villa 0. Ya, kenapa saya katakan 0? Ketika Malo Gusto, ya, terkena kartu merah, seharusnya Pochettino tidak terlalu bereaksi untuk lini pertahanan. Karena kita masih punya 3 center back, Levi Colwill, Thiago Silva, dan Axel Disasi. Kita butuh kemenangan, tetapi Pochettino bereaksi memasukkan, ya, Ben Chilwell, ya, ke dalam lapangan dan mengganti Michael Mudryk yang bermain sangat baik di pertandingan semalam. Sehingga inilah yang membuat mental para pemain The Blues, ya, bahwa mereka, ya, harus menahan atau harus bertahan dan mencoba untuk tidak kebobolan. Ya, ini semakin membuat, ya, gugup para pemain muda The Blues, ya, bahwa, ya, pelatih memasukkan pemain bertahan, menambah pemain bertahan, itu artinya kita tidak boleh kalah di laga ini. Padahal kalau Pochettino, ya, memasukkan Broja, ya, memasukkan striker, ini akan menambah kepercayaan diri para pemain The Blues, ya, bahwa meskipun dengan bermain dengan 10 pemain,
ya, pelatih tetap menginginkan kemenangan. Dan dari pergantian ini, ya, ketika Pochettino bermain dengan 10 pemain kemudian memasukkan striker, ya, ini akan menjadi counter mental, ya, ke para pemain Aston Villa. Ya, dimana dengan 10 pemain Pochettino malah ingin lebih menyerang. Ya, sehingga kemungkinan besar, ya, Aston Villa akan bermain lebih defensif. Ya, jadi itu menurut pendapat saya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, kalau teman-teman punya analisa atau pendapat sendiri terkait performa The Blues Chelsea sejauh ini, silahkan ketik di kolom komentar. Ya, kita sharing di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.